Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi untuk datang pada kegiatan kali ini. Dan pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan konseling. Apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan dan konseling? Belum. Baik, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling yang bertemakan mengenai sebab dan akibat pergaulan bebas dan cara mengatasinya. Dan saya harap kalian dapat memberikan gagasan atau ide-ide kalian yang mengenai pergaulan bebas, apa itu pergaulan bebas. Ya. Dan diharapkan kepada kalian, kehadiran kalian di sini tidak ada unsur keterpaksaan, melainkan kesukarelaan dari diri kalian sendiri. Ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih pokoknya kalian di sini untuk dapat mendiskusikan mengenai pergaulan bebas, apa itu pergaulan bebas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berhubung kalian di sini belum saling mengenal, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Baik, mau mulai dari siapa dulu, Mas? Enggak, dari Mas. Perkenalkan, nama saya Bambang. Baik, saya Amandio. Perkenalkan, nama saya Sukron. Lanjut, Mas. Nama saya Ahmad. Aman. Baik, semua sudah memperkenalkan diri. Saya harap semua sudah saling mengenal dan pastinya akan memberikan manfaat satu sama lain. Dan mengingat waktu kita tidak bebas, kita ada batasan-batasan waktu. Mari kita sepakati berapa menit yang akan kita jalankan selama kegiatan. Berapa menit, Mas? Ya mungkin 5 menit saja sudah cukup sih, Pak, untuk diskusi. Dari saya mungkin berpendapat 15 menit sampai 20 menit itu sudah bisa sih. Bisa. Ya mungkin karena waktunya agak mepet ya, Pak. Dengan kegiatan ini mungkin 5 menit lebih baik, Pak. Lebih cepat. Kalau Mas? Saya terserah teman-teman aja maunya gimana. Ya, Ya. mungkin 5 menit, Pak, sudah cukup. Mungkin berhubung pendapat berbeda-beda, kita sepakati saja dari Mas Zainal mungkin, karena kalau 5 menit itu sangat singkat, Mas. Mungkin dari waktu 20 menit sampai 30 menit. Kita sepakati 30 menit saja, bagaimana, Mas? Ya, tidak apa-apa, Pak. Jika itu lebih kondisional itu nggak apa-apa 30 menit. Oke. Oke, kita sepakati 30 menit ya. Iya. Ya, Pak. Oke. Baik, kita di sini akan membahas mengenai pergaulan bebas. Dan di sini tidak hanya berfokus pada pribadi, melainkan umum dan segala hal yang mengenai pergaulan bebas. Ya. Baik, Pak. Baik, kita fokus ya, Mas, pada Ya. apa yang kita bicarakan Oke. mengenai pergaulan bebas dan hargai apa pendapat teman-teman. Iya. Kita Ya, di sini Pak. sifatnya diskusi, Mas. Selesai. Siap. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kita berdiskusi apa itu pergaulan bebas. Adakah yang tahu apa itu pergaulan bebas? Ya, menurut saya pribadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak lazim atau kurang benar menurut saya. Mungkin pergaulan yang tidak diarahkan atau terlalu Yang tidak toksik, terarah. seperti itu mungkin menurut saya. Kalau menurut saya sih pergaulan yang menyimpang ya, Pak. Menyimpang. Kalau Mas, apa Mas? Kalau menurut saya tuh pergaulan bebas itu ya kita apa ya, yang dimana kita tuh tidak bisa mengontrol diri kita sendiri apa itu tentang pembebasan. Jadi pergaulan bebas itu yang dimana bebas itu tidak sesuai dengan peraturan apa yang ditetapkan oleh suatu negara ataupun agama. Norma-norma ya. Ya. Kalau menurutnya Mas? Menurut saya pergaulan bebas itu sebuah perbuatan yang negatif di lingkungan yang sekitaran ini lah. Iya. Ya, benar sekali. Pergaulan bebas itu pergaulan yang menyimpang dan yang melanggar norma-norma. Norma itu bisa meliputi sosial, susila, dan agama. Ya, sampai di sini, apakah ada pertanyaan?
Mungkin dari saya contoh pergaulan bebas yang menurut Mas itu yang seperti apa ya? Ya contoh pergaulan bebas itu bisa meliputi narkoba, terus berpacaran, seks bebas, dan mabok-mabokan dan lain sebagainya. Judi juga bisa meliputi itu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari saya, di zaman sekarang ini kan banyak yang melakukan seks bebas ya Mas ya. Apakah ada dampak-dampak dari hal tersebut gitu loh? Dampak dari pergaulan bebas bisa mengakibatkan, kan biasanya pergaulan bebas itu dilakukan pada usia remaja. Nah, di usia remaja itu kan masih sekolah dan masih mengejar cita-citanya pada prestasinya. Bisa putus sekolah contohnya, bisa hamil di luar nikah dan lain sebagainya, dan berdampak tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk lingkungan sekitar bisa berdampak, bisa mengakibatkan buruk untuk lingkungan sekitar. Kalau narkoba itu bisa dipenjara ya Mas? Ya bisa, kalau narkoba itu kan sudah ada peraturannya di undang-undang, sudah ada pasal-pasalnya, ada di hukumnya. ya sudah ada pasalnya, untuk melanggar itu akan dihukum, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Berarti kita harus membudidayakan kaum rebahan ya Pak, karena kaum rebahan kan nggak mungkin menjadi bebas gitu loh, mengalami pergaulan bebas. Ya kita sebagai pemuda harus berpikir kreatif Mas, tidak hanya rebahan, tetapi kalau semisal kita bertingkah hanya membuat dampak yang negatif atau buruk kepada kita sendiri atau orang lain di sekitarnya, nah kita mending rebahan aja nggak apa-apa. Tapi kita harus berpikir lebih maju lagi, untuk apa kita rebahan. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Mas ada pertanyaan? Mungkin itu saja dari Itu saya. saja. Ya mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi atau ada yang mau menambahkan terkait dengan pergaulan bebas? Ya mungkin ada tambahan dari saya sedikit ya, terkait dengan bagaimana cara mencegah pergaulan bebas ya. Mungkin itu peran orang tua itu begitu penting loh. Itu termasuk penting bagi kita untuk mencegah pergaulan bebas, dan juga ilmu agama juga itu perlu, ilmu dasar agama dan sosial itu juga mendukung ya. Terus bukan hanya itu, tapi juga timbul dari diri kita sendiri mau bergerak untuk mencegahnya dari perbuatan pergaulan bebas atau tidak gitu. Mungkin itu sama dari saya. Untuk saya sendiri, ya kita di sini kan berada di lingkungan yang masyarakatnya mayoritas Islam ya Mas. Dari kalangan saya itu banyak sekali yang mungkin dari pemuda-pemuda seperti Ibnu atau yang lain itu kalau kita mau menggali lebih dalam, pemuda-pemuda bisa berbuat positif dengan background agama atau spiritual itu lebih baik menurut saya. Dan dalam organisasi-organisasi pemuda Islam tersebut juga ya berdampak sangat positif sih bagi diri pemuda-pemuda tersebut. Dan mungkin juga bagi sosial. Bagi sosial juga lebih baik. Ya mungkin menurut saya para pemuda-pemuda yang biasanya mungkin kena broken home atau apa, itu lebih baik diajak lah Mas, menurut saya ke organisasi-organisasi yang kreatif dan spiritual atau yang agama begitu. Ya benar sekali Mas, memang salah satu dari faktor untuk bisa melakukan pergaulan bebas itu dari lingkungan. Nah utamanya itu dari keluarga, terus teman, pergaulan kita di lingkungan seperti apa dan dengan siapa, itu bisa salah satu faktor. Zona toksik ya Mas? Iya. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau menambahkan Mas? Monggo. Tidak Mas, saya rasa cukup untuk pembahasan
kali ini ya, mungkin dari Mas Zainal sama Mas Adi. ya mungkin menurut saya sudah cukup ya Mas. Dari penjelasan Mas tadi sudah begitu gamblang ya menjelaskan tentang apa itu pergaulan bebas. Mungkin teman-teman semua juga sudah memahami apa itu pergaulan bebas. Ya mungkin cukup untuk pembahasan kali ini Mas, bisa dilanjut pembahasan ya mungkin atau minggu depan. Ya, terima kasih berhubung teman-teman sudah paham apa itu pergaulan bebas dan dampak pergaulan bebas dan cara-cara untuk menghindari pergaulan bebas yang sudah disampaikan dari teman-teman, opini teman-teman apa itu pergaulan bebas. Nah, berhubung waktu kita sudah mepet, sudah mau habis, kita bisa akhiri pertemuan kali ini. Dan jika besok masih ada waktu mau bimbingan lagi, kesini lagi aja nggak apa-apa Mas. Siap. Baik, terima kasih untuk partisipasinya sampean semua bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini sampai selesai pada titik ini. Saya akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.